Mudah-mudahan santunan berbagi rasa dengan anak yatim terus sangat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Mudah-mudahan kesempatan yang berbahagia ini berbagi menyerahkan banyak 100 anak yatim. Jalan. Dan selanjutnya akan bantuan dana bagi kita mampu untuk ahli waris sebanyak 16 ahli waris yang berkesempatan acara hari ini. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ahsin kama ahsana ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati saudara sekretaris daerah Kabupaten Bekasi, para asisten, para pejabat pimpinan SPPD di pemerintah Kabupaten Bekasi, yang saya hormati Ketua Yayasan Pesantren Al-Barokah, semoga Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati pesantren berkah ini, para tokoh alim ulama, hadirin wa hadirat yang berbahagia. Tidak ada kata yang lebih baik kecuali kita memuji nama Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini. Kita masih sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berkah sehat, berkah kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi yang datang. Ketua yayasan tadi, alhamdulillah sejak tahun 2007 saya datang ke sini, baru sekarang secara resmi sebagai bupati bisa datang, meskipun beliau tidak tahu saya sedang masuk sholat di sini, saya juga tidak tahu, beliau tidak tahu saya datang ke sini, nggak ditahu, nggak diumumkan. Termasuk saya ucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan Pak Kiai Ahmad Dasuki almarhum yang pernah keliling dengan saya sama beliau naik motor, saya yang boncengin, bahkan di mana tempat, di tempat-tempat boncengin dengan Kiai. Makanya saya minta maaf pada keluarganya yang ketika meninggal saya masih datang, hanya saya bikin karangan bunga, saya masih di luar kota. Mudah-mudahan nanti saya rencanakan saya akan berkunjung ke makam beliau. Jadi tidak harus aduli datang ke satu tempat dengan dinas, walaupun kelihatannya baru dinas kelihatan, kalau tidak dinas tidak kelihatan. Saya juga mohon maaf bagi ibu dan bapak yang tempatnya belum bisa saya kunjungi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum lanjut, kami di sini sengaja kami bawa pasukan lengkap. Meskipun ada beberapa yang tidak datang, satu yaitu Pak Sekda. Nah ini Pak Sekda yang Ustazah gak kenal, bagaimana pengen dapat duit Pak Sekda gak kenal. Katanya mau dibangun rumah pesantren ini, dek. Kenalin ibu ya? Kenal, nanti dikasih mudah-mudahan. Ya. Padahal saya bawa banyak ini, supaya sambutannya agak banyak. Tapi saya jawab dulu. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya, yaitu Ustaz Abu Bakar. Beliaulah yang menenteng-nenteng saya, beliaulah yang mengajarkan saya, yang beliaulah banyak mengajarkan saya bagaimana berpemerintah. Pertanyaan yang sampaikan hari ini yaitu tentang PNS yang katanya nyogok. Saya ingin jelaskan. Makanya pengen jadi PNS jangan nyogok. Pengen jadi PNS nanti kalau udah nyogok bayarnya di mana itu duitnya? Saya ingin jelaskan. Ini kasus tentang seorang ibu yang membawa kwitansi kepada saya, nangis di depan saya bahwasanya ibu itu telah membayar dijanjikan oleh dinas terkait menjadi PNS. Setelah itu saya tanya, betul ibu ini uangnya dikasih oleh dinas? Betul pak. Ibu kenal dengan orangnya? Kenal pak. Di mana ngasihnya? Di sini pak. Oke, kalau begitu saya pertemukan. Kemudian tentunya saya tanyakan, bu kenal nggak orang yang ibu kasih uangnya? Ada nggak orangnya di sini? Kata ibu itu nggak ada di sini pak. Adanya di mana? Nggak tahu. Saya bilang ini kwitansi, benar kwitansinya, tapi namanya juga ini orang yang ibu tunjuk. Ini dia ngambil duitnya bu? Bukan. Kata ibu, saya bukan pada dia ngasihnya kwitansinya, dia namanya dia. Ada staf saya, namanya nama staf saya, tapi kwitansinya orang lain. Ibu itu tertipu. Itu satu. Saya ingin keluarkan dua. Saya clearkan, jangan sampai ada dusta di antara kita. Selanjutnya belum lama ini ada pejabat di antara kita, bisa jadi orang lain, yang ditahan sampai saat ini di polisian belum keluar. Akibat menipu PNS, yang jadi PNS nggak dapat PNS, hanya dia ditahan. Konsultasi sama saya polisinya, Pak, ini
bilang gitu. Ini satu. Selesai Ustaz, terima kasih atas nasihat dan peringatannya. Yang kedua buat saudara saya, alhamdulillah LKPJ hari ini saya kerjakan dengan baik dan sesuai dengan aturan. Saya diisukan di surat kabar Bupati membawa menyogok anggota dewan dengan mobil variasinya. Naudzubillah min dzalik, ar-rasi wa murtasi, menyogok yang memberi sama menerima keduanya masuk neraka. Mobil varias adalah anggaran yang telah dianggarkan oleh sama-sama kita yang telah sepakati oleh dewan dan indikasinya udah mobil KPJ. Jadi tidak ada satu niatan ketika varias diberikan kepada anggota dewan nyogok untuk disahkan oleh anggota dewan. Dan anggota dewan teman-teman saya baik semua. Jangan-jangan saya juga ngasih mobil kepada kepala desa, nyogok kepala desa supaya kepala desa yang akan datang 2012 kalau Allah takdirkan saya jadi calon lagi nyogok kepala desa. Jangan-jangan diisukan itu tidak ada niatan. Jelas. Jadi tidak ada kan, terima kasih masukannya, tidak ada niatan saya menyogoknya. Memang itu mekanisme dan aturannya. Yang selanjutnya, alhamdulillah diklarifikasi nih. Saya juga pengen nyampe begini. Jangan-jangan di surat kabar beneran. Nggak tahu mah. Tidak tahu. Yang selanjutnya berarti teman saya, Ustadz saya, Ustadz Abu Bakar dengan teman saya dari KNPI. Terima kasih masukannya. Saya klarifikasi. Alhamdulillah beliau luar biasa. Karena ini saudara saya supaya beliau bisa menjelaskan dan saya jelaskan aja. Terima kasih teman-teman. Bukan fitnah sama saya, bukan. Tapi dia sayang sama saya dan inginkan sama saya. Karena memang saya ingat, sebagaimana sampaikan tadi, teman yang baik kata Imam Ghazali dan bukunya, teman yang mau memperbaiki temannya dalam keadaan salah. Justru teman yang paling jahat adalah teman yang mendiamkan temannya dalam keadaan salah. Terima kasih nasihat dan ingatannya. Selanjutnya tentang Pak Marsam, infrastruktur, niatan kami dengan angka, maaf, sombong lagi nih Sadudin. Dari sebelum jadi bupati, APBD kita sebesar 1,3 triliun kurang lebih. Setelah Bupati Sadudin menjadi bupati selama 4 tahun, APBD kita hari ini sudah menembus angka 2,5 triliun. Berarti hampir kurang lebih 100%, hampir kurang lebih 100%, Bupati alhamdulillah bisa menaikkan angka APBD. Bukan kehebatan Sadudin, sekali lagi, bukan kehebatan saya, tapi andilnya seluruh elemen para tokoh masyarakat yang telah berjuang membantu kami bisa berhasil. Alhamdulillah saya ingin sampaikan, kondusif selama saya 5 tahun, kerjasama yang baik antara seluruh elemen itu berjalan. Kebetulan saja tadi Ustaz, kalau seandainya hari tahun 2007 mau pemilihan dia datang ke sini, tugas saya memang ketika saya mau niatan saya berkunjung kepada semua tokoh, tidak menutup kemungkinan, bukan mengharapkan sekedar tahun 2012 ketika amanah diberikan pada saya akan berkunjung, termasuk datangnya hari ini dalam rangka penyelesaian tugas-tugas saya kurang lebih 1 tahun ke belakang. Saya ingin menyatakan bahwasanya jangan sampai ada sisa-sisa yang saya belum kunjungi di kecamatan, walaupun di besok nanti ibu maju lagi kalau Allah takdirkan mati, kan nggak pernah tahu kematian saya. Sebelum saya mati, saya ingin mengatakan saya minta maaf pada ibu-ibu yang hari ini saya bisa berkunjung, yang hari ini mungkin aspirasi ibu dan bapak yang belum akomodir. Oleh sebab itu saya datang sini dalam rangka itu semuanya. Kalau ada efek domino di sampingnya bahwasanya Sadudin datangnya dalam rangka tahun 2012, itu persoalan lain. Yang paling penting hari ini, khawatir saya besok mati, saya dituntut di akhirat tidak pernah berkunjung ke masyarakatnya. Selesai bagi saya. Terjemah bagi mereka ingin dapat 2012, terjemah bagi ini itu persoalan lain. Di Radio Dampak sampaikan berita ini kepada siapa saja yang ada di masyarakat Kabupaten Bekasi. Terbuka bagi saya. Siapa yang jamin saya besok masih hidup? Jangan-jangan katanya bupati calon lagi, atau Allah matikan umur saya, nggak pernah jamin. Pak Kiai itu ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil lebih dahulu. Saya tidak pernah jamin besok saya masih hidup. Oleh sebab itu saya juga minta maaf kepada bapak dan ibu yang saya belum mengakomodir kepentingan infrastrukturnya. Yang jelas APBD kita ketika membagi, biasanya orang tidak pandai membagi, pandainya mengambil hak orang lain. Naudzubillah. Kita tidak, kita pandai membagi dan tidak pandai juga mengambil hak orang lain. Kalau kebetulan angka
di wilayah ini sudah dibangun, sini belum, itu sesuai kemampuan anggaran. Tapi saya yakin, kenyataan yang saya sampaikan dan saya gemborkan periode saya, kalau Allah takdirkan saya bisa menyelesaikan masalah infrastruktur baik semuanya, agar saya besok berhenti jadi bupati, selesai karena saya orang sini, saya melihat masyarakat saya senang melihat jalan yang baik. Itu satu kayaknya ada yang di sini udah jadi, ada yang belum. Saya juga diprotes, termasuk di Radio Dakta, masyarakat tetangga saya memprotes saya, bupati mah di lingkungannya, di rumahnya jalan kiri kanan masih jelek. Tapi orang lain dulu, itulah saya bilang, saya mencoba untuk memberikan kebaikan pada yang lain walaupun saya harus perhatikan. Sekali lagi saya minta maaf, terima kasih kepada Pemarsan yang telah memberikan masukan. Insya Allah tidak dalam rangka diskriminasi, tidak. Selanjutnya Ibu Ustazah tadi sudah sampai cepat di kebun. Insya Allah Ustazah doakan saya bisa berkunjung, ingatkan saya, mumpung saya belum habis jabatan saya, masih bisa saya membantu kalau ada rezeki dan kemampuan dana. Termasuk saya ucapkan dengan Ustaz Abu Bakar tadi, Lawang Bekasi, alhamdulillah himne lagu sudah kita bacakan, kita perdakan. Insya Allah sebuah lagunya Lawang Bekasi sudah masuk bagian daripada lagu untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Terus tentang masjid, memang masjid kita kalau nggak salah ribuan. Saya juga ada yang protes, imam masjid merbot masih belum kebagian semua bupati. Memang walaupun sedikit, bupati telah membantu kami dengan bantu pada imam masjid dan merbot merbot, imam dan merbot. Yang dulu nggak ada, tapi alhamdulillah hari ini dibantu untuk kecil saja. Tanda simpatinya bupati dengan imam, karena salah satunya Sadudin juga pernah jadi imam. Mudah-mudahan dapat hari ini aja, ketika jadi imam udah dapat duit. Malah kadang-kadang ngasih. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala saya bisa membantu masjid 10 juta dulu. Kalau ada lagi lain lagi. Dulu. Dan yang lainnya insya Allah setelah saya berkunjung Pondok Yayasan Al-Barokah ini saya bantulah 50 juta dulu. 50 juta. Selanjutnya berdoa lagi dari mana datanya. Yang penting buatkan proposal nanti akan kita berikan. Saya pikir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setengah 12 kita siap-siap untuk sholat dan sebagainya. Saya sebelum saya tutup sampaikan salam hangat saya untuk ibu-ibu yang suami tidak ada di sini. Salam hangat bagi bupatinya yang belum berkunjung ke rumahnya masing-masing, yang belum berkunjung ke majelis taklimnya masing-masing, belum berkunjung ke ibu-ibu yang cantik-cantik ini. Mohon maaf, ngerayu nih ya, perempuannya pengen jadi ngerayu. Justru kalau saya nggak ngerayu perempuan, nggak dapatlah seorang istri saya. Terima kasih Bu ya.